Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua penonton channel YouTube Diskusi Peradaban. Sudah lama saya tidak mengupload tentang fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kehidupan kita. Untuk kesempatan pagi hari ini, jangan lupa ngopi bagi kawan-kawan yang senang berdiskusi seputar fenomena-fenomena yang terjadi di sekeliling lingkungan kita, atau di masyarakat kita, atau di negara kita. Ada seorang sastrawan yang sangat terkenal di Indonesia, bahkan karya-karyanya sampai ke luar negeri. Banyak kontribusi dan sumbangsinya dalam khazanah kesusastraan Indonesia yang mengubah pola pikir yang rumit menjadi pola pikir yang luas dalam hal sastra. Karya-karyanya singkat, padat, dan penuh makna. Ia adalah Andrea Hirata. Ketika saya menjadi seorang mahasiswa, saya sangat senang membaca karya-karya sastra beliau. Bahkan saya mempunyai seorang teman yang bermarga Al-Hajri dari Bali. Dulu pernah kuliah bersama saya di jurusan hubungan internasional. Kami punya cita-cita untuk mengunjungi pulaunya Andrea Hirata, yakni Bangka Belitung. Tapi belum sempat kami ke sana. Teman saya berangkat ke London, Inggris. Dia belajar di sana, sekarang sudah pulang ke Bali. Namun kami pernah duduk bersama di Malang dahulu ketika kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang. Kami mengagumi Andrea Hirata karena dia memang seorang yang bisa dibilang legendaris dalam hal sastra Indonesia. Karya sastranya yang paling fenomenal adalah Laskar Pelangi. Di situ dia mengisahkan tentang anak-anak desa yang bisa menggapai cita-citanya sampai ke luar negeri. Nah, bagaimana dengan pendidikan Indonesia saat ini? Kita merasa sedih, kita merasa gelisah melihat anak-anak didik kita yang mana dengan adanya kondisi pandemi ini belajar mereka terbatas, tapi tidak menutup kemungkinan mereka bisa belajar di mana saja, di sekolah, di rumah, membaca buku, dan terus berinteraksi yang baik dengan sesama orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ada seorang yang bijak pernah berkata, jangan dulu meninggal sebelum kita berkarya. Berkarya di dalam hal apapun, dalam bidang agama, berkarya dalam bidang politik, berkarya dalam bidang sastra, berkarya dalam bidang ekonomi, berkarya dalam hal pikiran, akan tetapi tidak meninggalkan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik, pada kesempatan pagi hari ini saya memegang buku yang ini adalah novel pertama trilogi Guru Ain, karangan Andrea Hirata, seorang novelis dari Bangka Belitung yang mempunyai teman yang begitu banyak di luar negeri, di Amsterdam, di Inggris maupun di Turki. Begitulah kalau orang yang berilmu, pasti pergaulannya sangat luas. Teringat ketika saya 2017 diutus oleh kampus saya untuk mengikuti Harvard Model United Nations di Montreal, Kanada. Berkumpul di situ semua mahasiswa-mahasiswa dari berbagai penjuru dunia. Mereka menuangkan pikiran mereka, mereka menuangkan gagasan-gagasan mereka untuk perubahan-perubahan dunia. Entah mereka sudah jadi apa sekarang. 3 tahun sudah berlalu, mungkin ada yang sudah bekerja di perusahaan, sudah ada yang bekerja menjadi seorang guru, sudah ada yang bekerja menjadi seorang eksekutif, sudah ada yang bekerja sebagai legislatif, atau sudah ada yang bekerja sebagai seorang penulis. Nah, baiklah, saya akan membacakan biografi seorang sastrawan yang begitu fenomenal dari Bangka Belitung, yakni Andrea Hirata. Andrea Hirata adalah pemenang beberapa penghargaan sastra internasional. Dia pemenang pertama New York Book Festival 2013 untuk The Rainbow Trough Laskar Pelangi edisi Amerika. Penerbit Farrar, Straus dan Giroux, New York General Fiction. Pemenang pertama Backward 2013, Jerman untuk Die Regenbogen Trophäe Laskar Pelangi edisi Jerman. Penerbit Hanser Berlin.
pemenang seleksi short story majalah sastra terkemuka Amerika, Washington Square Review, New York University, Winter or Spring 2011 untuk short story pertamanya Dry Season. Short story keduanya We Don't Like Spice Terpilih untuk majalah sastra 91 Meridian. University of Iowa bersama novelis sastra Orhan Pamuk dan Nadine Gordimer. Esai karya Hirata berjudul View from My Windows terpilih untuk buku Windows on the World. 50 writers, 50 views. Mate, Frisoli, Penguin, New York. Tahun 2010, Hirata mendapat beasiswa pendidikan sastra di IWP International Writing Program, University of Iowa, United States of America. The Rainbow Stroke berhasil masuk kategori vintage penerbit Random House, terpilih oleh sastrawan Timur Tengah sebagai novel terfavorit 2011 dan telah diadaptasi di dalam dan di luar negeri ke bentuk film, musikal, serial TV, audiobooks, dan koreografi oleh Washington City Dance Company, United States of America. Laskar Pelangi, The Rainbow Stroke telah diterbitkan ke 30 bahasa, diedarkan di lebih dari 140 negara, terjual lebih dari 5 juta kopi di berbagai negara. Pendidikan menjadi referensi di berbagai sekolah dan lembaga di luar negeri untuk studi pendidikan, sastra dan budaya Indonesia, dan menjadi buku pertama internasional bestseller dari Indonesia. Tahun 2015, Hirata mendapat gelar Dr. Honoris Causa di bidang sastra dari University of Warwick, United Kingdom. Tahun 2017 menerima penghargaan budaya dari pemerintah Prancis untuk karyanya Les Guerriers de la... Oh, ini bahasa Prancis. Saya pernah belajar bahasa Prancis namun belum lancar, hanya level 2. Laskar Pelangi edisi Prancis. Melalui beasiswa Standard, Hirata lulus dari master program bidang teori ekonomi Sheffield Hallam University, United Kingdom. Tahun 2015 diterbitkan novel Laskar Pelangi edisi 50, karya-karya original Hirata dalam bahasa Indonesia sampai tahun 2017. Laskar Pelangi, Sang Pemimpi, Buku Besar Peminum Kopi, Mozaik terindah, Ayah dan Sirkus Pohon, Orang-orang Biasa, Guru Aini. Karya dalam bahasa asing The Rainbow Troops, The Trauma Dry Season, View from My Windows, The Paleozoic Communities, Invisible People, We Don't Like Spice. Hirata aktif memberi kuliah kreatif writing di universitas di luar negeri. Aktif mempromosikan minat baca serta menulis dengan mendirikan Museum Sastra, Museum Kata Andrea Hirata sejak 2019 di kampung kelahirannya di Belitung, Pulau Sumatera. Begitu singkat cerita dan karya serta penghargaan untuk Andrea Hirata. Mudah-mudahan kawan-kawan diskusi peradaban bisa mengikuti jejak beliau dimanapun berada. Lahir Andrea Hirata baru dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, Pulau Maluku, dan Pulau Papua, Pulau NTB dan NTT. Mudah-mudahan lahir Andrea Hirata lainnya. Semangat Indonesiaku, semangat bangsa Indonesia. Mudah-mudahan pendidikan Indonesia maju kembali, lahir para pemikir-pemikir hebat daripada bangsa dan dari bangsa Indonesia. Dari manapun kalian lahir, tapi kalian berhak mempunyai cita-cita yang tinggi. Boleh komentar? Silakan subscribe, komen, like channel YouTube Diskusi Peradaban kami. Semoga sehat selalu, jangan lupa ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.